Oke guys, lanjut ke video yang part ketiga soal elektroniknya. Elektroniknya di sini langsung aja kita mulai. Elektrik apa aja sih yang ada di Mini RC? Di sini saya contohin ada yang spek Hore sama yang spek high end. Dan ada apa aja sih di Mini RC Drift ini? Oke, kita mulai dari yang paling utama ada di motor. Nih ada motor, sama ini juga ada motor atau dinamo. Sama ada ESC-nya. ESC itu buat penggeraknya, buat gerakin si motor. Di sini ada jatuh guys. Ini gua gerak-gerak lagi. Yeay. Belum ya, patah dia guys. Ya patah. Senggol tadi langsung patah. petot. Gak apa-apa. Kita 3D print emang rajanya lem-leman. Apa enggak nanti cetak 3D print lagi aja. Dan part elektrikal yang ada di Mini RC Drift ini kita mulai itu cuma ada 6 part aja guys. Mulai dari servo, ini ada servo di sini, ini servo di sini. Kemudian ada yang namanya giroskop untuk bantu gerakannya servo. Ini ada di sini, ada di dalam sini. Kemudian ada yang namanya RX yang hubungin dari si remote ke si mobil remote-nya. Kemudian ada yang namanya ESC dan motor. Kalau ini di ESC-nya, ini motornya, dan terakhir baterainya. Dan detailnya seperti apa? Langsung kita mulai dari motornya aja. Di bagian motor ini dan ESC itu ada yang versinya brushed sama brushless. Kalau kedua ini dia pakai brushless tapi beda versi. Yang ini ada sensornya, yang ini tanpa sensor atau sensorless. Nah di sini kelihatan guys ada kabel kecil, perintil. Nah ini kabel sensor nih buat mengetahui RPM-nya si motornya, biar putarannya lebih smooth. Sedangkan yang sensorless dia gak ada sensor, jadi sekalinya dikasih power sama ESC, dia karena gak ada sensornya, dia ada yang namanya chogging. Jadi kayak dredek gitu. Itu kalau pakai yang sensorless. Ini ESC-nya juga harus pakai yang sensorless. Kalau yang sensoret, di sana biasanya juga harus yang sensoret juga, yang ada sensornya. Di sini dia nyambung kemana nih? Oh, ke bagian belakang. Jadi ini saya pakai ESC yang ada sensornya. Kalau ini dia gak pakai sensor. Kemudian ada juga yang brush. Yang brush itu dia pakai dinamo Tamiya. Dia ESC-nya ada yang mulai dari 10 ampere, 15 sama 20. Yang dijual di GSFR yang 10 karena itu yang paling awet. Saya rasa jarang masalah ESC yang 10 ampere brush yang di GSFR karena cukup durable dan bikin brushnya awet. Kalau ini semuanya nggak pakai brush, di sini pakai brushless. Lanjut lagi dari ESC, ini ESC pastinya dia nyambung ke power. Jadi di sini saya suka pakai soket balancer kayak gini. Jadi kalau kita pakai baterai, ini sorry putus. Jadi langsung pakai balancernya aja dia udah bisa colok. Jadi ini bisa buat ngecas, bisa buat langsung nyambung ke Mini RC juga. Dan kemudian dari motor nyambung ke ESC ini ngasih power ke RX sama giro. Di sini ada RX-nya. Kalau buat Mini RC saya saranin pakai RX yang mikro. Soalnya RX mikro ini enak, penempatannya kecil, mungil guys. Sama di sini saya pakai gironya, di sini pakai giro V5. Kalau di saya yang 3D print ini dia pakai giro V5. Nah, nyambung ke servo. Jadi runtutannya RX, dari RX, giro, servo. Nyambungnya ke channel mana aja nih? Pastinya kalau steering atau buat belok-beloknya kit ini masuk ke channel 1 dari RX. Jadi masuk dari servonya dulu, habis servo masuk ke giro, dari giro baru masuk ke channel satunya receiver. Terus yang buat gainnya ini dari giro ini masuk ke channel 3. Ini makanya gak ada kabel power sama minusnya karena ini cuma buat gain aja. Dia nyambung dari sini, dari giro ke channel 3 nya. Kemudian kalau buat ESC nya, buat penggeraknya dia masuk ke channel 2. Nah di sini ada kabel dari ESC kan, dari ESC masuk ke channel 2. Jadi kalau yang LDRC ini dia channel satunya di bagian bawah kanan, kemudian channel 2 nya di atas kanan, channel 3 nya di sini, channel 4 di sini kosong. Dan kemudian kalau di kit saya yang ini sebenarnya sama, runtutan juga semuanya pasti sama ya guys ya, dimana dari ESC ini nyambung ke channel 2 nya. Di sini ketutupan, di sini kayak saya pakai RX micro bukan pakai RX giro, tapi punya NB4 jadi nyempil banget di dalam. Tuh nggak kelihatan. Di sini saya malah pakai giro V6 guys. Giro V6 yang udah pernah kebakar, makanya ada gosongnya di situ. Ini pakai giro V6, ini pakai giro V5. Runtutannya sama aja, bedanya untuk di elektrikalnya mahal apa murah aja.
bedanya mahal sama murah gimana. Contohnya ini WL Metal Servo, dia itu pasti agak gerak-gerak, ada bunyi gerak-gerak gak enak. Nah gerak-gerak sama dia agak kasar. Tapi kalau yang ini kita pakai A11 CLS, dia tuh smooth, kayak gak ada suaranya, dan gerakannya semuanya presisi kalau pakai A11 CLS ini. Kalau buat kit DRZ3 pakai A06. Dan kemudian kalau dari segi motor yang mahal sama murah, paling bedanya di sensor sama sensorless. Kalau yang sensor semuanya pasti halus, tapi ya ada harga ada rupa. Kalau yang OMG dia emang halus, yang Emradon cukup halus, ada lagi yang Easy Run dia lumayan sama kayak OMG rasanya. Kalau yang sensorless pasti ada joggingnya, ada cetak-cetak kerak-kerak gitu, gak enak lah. Jadi simple banget elektronik yang ada di Mini RC Drift ini. Dan kalau kita saranin sih kalau buat baterai bebas, kalau mau pakai baterai yang di HV apa WL seperti ini. Kalau saya sukanya WL kayak gini soalnya jarang banget masalah kembung, jadi sangat-sangat awet. Jadi ini elektrikalnya hanya gini aja, sangat-sangat simple elektrikal yang ada di Mini RC Drift. Dan gak lupa juga pastinya ada remote yang dipakai. Di sini saya pakai remote CT01 sama pakai remote NB4. Dimana NB4 ini dipakai ke yang TG, yang CT01 dipakai ke ini. Kenapa saya ada dua remote? Biar bisa dipakai sendiri-sendiri pas tandem gitu. Kalau ada temen yang kitnya lagi masalah terus atau pengen main, ya tetap bisa minjem, jadi tetap enak. Nah di sini saya pakai NB4 karena dia ada air gyro. Ini air gyronya saya pasang di 1/10 saya di situ. Terus kalau yang CT01 ini saya pakai buat di Orlando sama dipakai di sini. Soalnya emang dia enak, murah, settingannya cukup lengkap. Jadi buat atur gironya pun gampang, walaupun dia value-nya kita gak biasa ya. Di sini value-nya dia bukan pakai persen, tapi pakai value yang beneran, value channel yang beneran. Itu memang nilainya mulai dari 900 sampai 2100. Dan tengah-tengahnya itu di 1500 atau di 0% ya, di titik nolnya. Jadi di sini dia value-nya emang aneh. Di sini 1780, sekarang posisinya di channel 3, channel 3-nya di 1780, berarti mungkin kisaran di 55 atau 58% gironya di kit saya yang ini. Jadi itu dulu untuk video kali ini tentang elektrikal yang ada pada Mini RC Drift apa aja. Mudah-mudahan bisa nambah ilmu kalian, dan salam ngepot dari kita SFR.